Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu lulusan SMU atau baru lulus kuliah, ingin membuka usaha? Apakah kamu baru di PHK, banting setir, buka usaha, atau memang kamu bercita-cita menjadi pengusaha, tapi kamu ragu-ragu untuk memulai usaha, takut usaha bangkrut, takut dagangan kamu nggak laku, takut modal habis banyak kekhawatiran lainnya di benak kita dan kepala kita. Hal itu biasa terjadi dan wajar terjadi kepada semua orang, termasuk saya sendiri yang baru mulai merintis usahanya. Berikut tips triks merintis usaha, bukan teori, versi channel Bicara Usaha. Tapi sebelumnya klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan info seputar usaha dan keuangan. Nomor 1, riset pasar kebutuhan komoditas apa yang bisa diperdagangkan di daerah tersebut. Usahakan mencari komoditas yang belum ada dijual di daerah tersebut, ya. Hindari usaha yang udah banyak dijual sehingga kita masuk di wilayah persaingannya yang masih rendah. Masih terbuka luas peluang untuk merintis usaha dari kecil dengan modal yang kecil dan resiko yang kecil pula. Contoh, saya 10 tahun yang lalu merintis usaha aksesoris bermodalkan 4 juta rupiah, yang pada saat itu belum ada yang berjualan di aksesoris sendal di daerah setempat. Alhamdulillah berjalan sampai dengan saat ini dan menjadi sumber penghasilan utama untuk saya dan keluarga. Nomor 2, kalkulasikan modal yang dibutuhkan. Usahakan modal dari uang sendiri. Jika tidak ada, coba jual aset yang kamu miliki, seperti sepeda motor, sepeda kesayangan kamu, atau aset lainnya yang berharga, atau modal hibah, ya. Untuk sesi bagian permodalan akan kita bahas di video selanjutnya. Nomor 3, ambil keuntungan jual beli sewajarnya. Ada beberapa cara menentukan harga atau harga pasaran sewajarnya, karena jika barang yang kita jual itu terlalu mahal, maka pelanggan akan pergi, mereka belinya sekali aja. Jika terlalu murah juga, kita tidak untung. Ramai tidak identik dengan untung, tetapi sunyi juga nggak identik dengan tidak laku. 4, berikan garansi terhadap barang yang dijual dengan kondisi dan term waktu tertentu. Contoh, jual jam, saya garansi seminggu. Jika mesin atau baterai mati, akan kita ganti dengan yang baru tanpa ada biaya tambahan. Nomor 5, mulai aja dulu, sempurnakan waktu berjalan, ya. Nomor 6, tekuni dan senangi, jadikan hobi usaha yang kita pilih. Biarpun saat merintis usaha penjualan masih sunyi, sering waktu berjalan dan banyaknya orang mengetahui dagangan kita, lambat laun penjualan akan meningkat dan usaha akan maju dengan sendirinya. Nomor 7, networking, jaringan kepada pelanggan dan supplier. Bina hubungan kepada pelanggan, biarpun saat ini masih sedikit dan mereka belum percaya penuh dengan produk kita. Jika kita memegang teguh pada prinsip menjual barang yang berkualitas dengan harga yang wajar, lambat laun penjualan akan meningkat. Bina hubungan baik ketika belum menjadi pelanggan atau sudah menjadi pelanggan untuk menawarkan barang produk kita atau meyakinkan mereka bahwa barang yang mereka beli sudah tepat, berkualitas, sehingga mereka lebih yakin dan lebih tenang membeli dengan barang kita. Yang selanjutnya untuk relationship, jaringan, bina hubungan dengan supplier. Siklus penjualan usaha itu bervariasi, kadang naik, ya, kadang di atas, kadang di bawah. Suatu masa ketika kita berada di bawah, penjualan dikit, kewajiban tagihan banyak, dan kita nggak ada dana di depan untuk membayar barang dari supplier. Saat itu kita butuh dukungan kepercayaan dari supplier supaya kita mendapatkan tempo pembayaran barang mundur term, ya. Nomor 8, belajar menggali potensi resiko
yang akan muncul terkait usaha yang kita geluti. Karena setiap usaha, dagang dan bisnis pasti ada resikonya. Walaupun kita sudah berupaya meminimalisir resiko tersebut, tapi setiap usaha pasti ada resikonya, ya. 9. Gali potensi komoditas lainnya yang bisa kita jual, cross selling. Jika kita jual sendal, bisa diselingi dengan berjualan sepatu, tas sekolah, tas wanita, tas travel, kacamata, tali pinggang, dompet dan lainnya dan sebagainya, ya. 10, ya kan, selalu bersikap ramah kepada pelanggan bagaimanapun kondisi keadaan kita, suasana hati kita, karena pelanggan adalah raja. Dia bisa mencat kita, ownernya, karyawan, dari owner sampai bawahannya, dengan cara berbelanja di warung tetangga sebelah. Ke-11, ya, karyawan kita adalah pelanggan kita juga. Perlakukan mereka dengan baik seperti aset kita, karena maju mundurnya usaha kita juga tergantung dari usaha mereka melayani dan menawarkan barang dan jasa kita, ya. Nomor 12, ya, evaluasi usaha kita secara berkala. Saya rekomendasikan setiap bulan agar kita tahu sampai sejauh mana penjualan kita setiap bulannya dan target yang akan kita capai. Nomor 13, ya, nikmati proses, karena kesuksesan dalam berusaha, berdagang, berbisnis butuh proses dan waktu. Gunakan waktu yang dijalani untuk berproses, ya, mencari pengalaman dan ilmu dalam usaha yang digeluti. Tidak ada kesuksesan yang instan, ya. Jalan pintas nggak ada, ya. Nah, demikianlah tips dan triks merintis usaha dari versi channel Bicara Usaha. Sampai jumpa di video selanjutnya.